Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Rupan? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama bersama Rupan, Ruang Pendidikan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Toharoh. Toharoh dalam fikih Islam adalah salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis, baik berupa hadas besar maupun hadas kecil. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan toharoh, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Apa sih toharoh itu? Secara bahasa, toharoh artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, toharoh yaitu menyucikan dan membersihkan badan, pakaian, dan tempat serta benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat tertentu yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Sehingga apabila seseorang mengerjakan ibadah, maka ibadah tersebut menjadi sah. Toharoh menempati kedudukan yang penting dalam ibadah, bahkan menjadi syarat sahnya ibadah tertentu. Misalnya, setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Macam-macam alat toharoh. Alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada benda cair dan benda padat. Benda cair yang dibolehkan untuk dipakai bersuci adalah air. Namun, air ada yang sah dipakai untuk bersuci dan ada pula yang tidak sah apabila dipakai untuk bersuci. Air yang sah dipergunakan untuk bersuci yaitu air mutlak, yaitu air yang masih asli, yang belum bercampur oleh suatu apapun dari najis, seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan, dan lain-lain yang sejenisnya. Sedangkan benda padat selain air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain batu, kayu, kertas, tisu kering, atau benda-benda kasat yang lainnya. Macam-macam air. Dilihat dari sah dan tidaknya, apabila dipakai untuk bersuci, air dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan menyucikan, dan air seperti inilah yang sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk air mutlak diantaranya adalah air yang memancar dari batu, air laut, air sumur, air sungai, air es, air mata air salju, air embun, dan lain-lain. Yang kedua, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contohnya, air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. Tiga adalah air tohir ghairu mutahhir. Air tohir ghairu mutahhir adalah air yang suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah contohnya air yang suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifatnya baik rasa, warna, dan baunya, seperti air kopi, air sirup, air sabun, air teh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur, dan lain-lain. Macam-macam air yang keempat yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci atau berwudu. Yang kelima yaitu air musyammas. Air musyammas adalah air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya, air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Yang termasuk air musyammas yaitu air yang panas karena dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari dalam bejana selain terbuat dari emas dan perak. Air yang panas di tempat-tempat yang tidak mungkin berkarat seperti air kolam, di sawah, atau air di bak yang terbuat dari tembok tetap sah dan tidak makruh. Macam najis dan tata cara toharohnya. Najis dari segi bahasa mempunyai arti kotor
sesuatu yang dianggap kotor. Dalam agama Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mughaladah, najis mukhafafah, dan najis mutawasithah. Yang pertama yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah ialah najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi. Cara menyucikannya yaitu benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Najis yang kedua yaitu najis mukhafafah, adalah najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan usianya belum sampai 2 tahun, dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara menyucikannya dan membersihkan najis mukhafafah ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Adapun air kencing bagi perempuan yang berumur sama dan belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cara membersihkan dan mensucikannya harus dibasuh sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Najis yang ketiga yaitu najis mutawasithah, adalah najis yang berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, rasa, maupun wujudnya, seperti kencing yang sudah kering. Nah, cara mensucikan najis hukmiyah ini cukup disiram air di atasnya. Macam najis mutawasithah yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang masih ada dan jelas wujud, bau, ataupun rasanya. Cara menyucikan dan membersihkannya ialah dibasuh sampai hilang najis, bau, maupun rasanya. Manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Bersuci dari najis memiliki manfaat dan hikmah yang banyak, antara lain: 1. Mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. 2. Menjaga kebersihan berarti menjaga diri dari penyakit. 3. Menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 4. Menjadi cermin keimanan seseorang. 5. Mendidik manusia berakhlak mulia. Cukup itu pembahasan pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.